kita manusia itu sudah terlanjur, kalau dia misalnya virusnya ke sistem pernafasan, sudah terlanjur sebagiannya rusak, sebetulnya sudah tidak kembali seperti semula. Walaupun ada juga yang kalau masih muda bisa ada pemulihan ya. Tapi ada juga yang akhirnya yang rusak tetap rusak gitu kan ya. Jadi kondisinya sebetulnya kadang tidak kembali seperti semula, apalagi kalau yang sudah tua ya. Nah, ya jadi itu nah selanjutnya ini kan rupanya ternyata berkali-kali ini sama, terus ini baru beda, aneh juga nih ya halamannya. Nah sekarang saya tunjukkan ada sebetulnya kemarin Pak Yudi kalau nggak salah yang share ya, share molekulnya itu menarik. Coba saya buka ya di sini. Ini mudah-mudahan betul ini. Iya ini nih. Jadi molekulnya, ini bukan molekul virus maksud saya. Virus mah susah disebut molekul kan, virus itu DNA-nya besar. Oh itu saya Pak. Ini apa namanya, obat ya, bukan virus, ini obat. Ini siapa yang share kemarin? Pak Yudi. Saya Pak, Jang Rohaya. Oh Pak Ujang ya, oke, bukan Pak Yudi ya. Jadi bukan molekul virus, tapi molekul yang satu-satunya sekarang ini. Satu-satunya yang dipercaya, ini dibuat oleh Pfizer ya, kalau nggak salah, pharmaceutical industry, Pfizer itu, Faros atau apalah lupa saya, pokoknya depannya PH atau F gitu ya. Nanti silahkan di search di internet. Ini remdesivir ini diteliti oleh suatu industri farmasi besar, yang akhirnya dia menjadi sekarang satu-satunya. Ya, jadi nanti yang perlu diketahui juga adalah jadi obat untuk virus, untuk melawan virus. Ya. Ini yang perlu diketahui. Tadi kan sebelumnya ini tentang virus itu bagaimana ya. Nah, obat untuk melawan virus pada dasarnya selama ini dipercaya bahwa tidak, virus itu praktis sulit diperangi ya. Kenapa? Karena tidak ada obatnya katanya. Kalau bakteri itu ada antibakteri ya. Jadi ya tadi ada pertanyaan apakah bisa di-share ya, nanti kita share, saya share ya ini semua. Jadi obat melawan virus itu praktis sejauh ini tidak dikenal ya. Selama ini lebih mudah mengembangkan antibakteri, anti jamur misalnya, bahkan anti plasmodium ya, anti dan sebagainya. Banyak bisa dibuat anti macam-macam daripada antivirus. Jadi virus itu sulit untuk kenapa? Karena kebanyakan anti itu bekerjanya adalah dengan cara menjebol sel. Kebanyakan ya, sebagian menjebol sel bakteri itu sehingga rusak, misalnya plasmanya tersebar keluar gitu ya, dia tidak hidup lagi, mati akhirnya. Jadi banyak bekerjanya karena dengan cara menyerang selnya. Sedangkan virus itu bukan sel gitu ya. Tadi sudah dibahas, virus itu sama sekali tidak memiliki sel, dia hanya berupa DNA, sepotong DNA yang akhirnya dilindungi oleh protein. Nah, dia tahan, seperti tadi disebut, sebetulnya proteinnya gampang rusak, DNA-nya juga gampang rusak karena ada ikatan polar. Berbeda dengan ikatan
CC di dalam plastik ya. Jadi lebih mudah rusak virus itu. Jadi dan tidak berkembang biak kalau tidak di dalam sel. Tadi sudah dijelaskan ya, harus masuk sel dulu baru berkembang biak di dalam sel. Makanya cukup aneh. Nah, ini untuk guru-guru kimia juga memberi penyadaran ke sekitarnya untuk tidak takut kalau ada yang pasien lalu dikubur di daerahnya. Orang ngebayanginnya apa coba? Dikubur di situ lalu virusnya menyebar masuk desa gitu kan ya. Masuk kamar-kamar, mengerikan sekali terbayangnya gitu kan ya. Jadi kalau dikubur di situ, padahal kalau udah mati selnya, mati pula virusnya. Belum tentu langsung mati maksudnya, belum tentu langsung rusak, tapi paling tidak dia tidak berkembang biak lagi karena tidak bisa memanfaatkan sel itu. Karena mesinnya ada di sel itu. Berhenti dia berkembang biak. Jadi ketakutan dari orang desa menerima orang untuk dikubur di situ itu sungguh berlebihan jadinya kan. Bahkan dalam beberapa hari virus itu akan langsung sedikit demi sedikit musnah. Ya. Nah, sekarang bagaimana virus bertahan? Jadi susah melawan antivirus. Oh ya, sebelum melawan antivirus mungkin ada satu hal dulu yang saya perlu tambahkan dulu. Ini dia penampilannya kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Jadi sebelum sampai ke obat melawan virus, bisa saya tambahkan dulu tentang ketahanan virus ya. Jadi virus hanya, nah ini ditekankan lagi walaupun sudah saya bahas sebelumnya, berkembang biak dalam sel inang. Sel inang maksudnya sel bukan miliknya sendiri, milik makhluk hidup lain ya. Dan yang menarik lagi, yang sesuai. Tidak semua sesuai bagi dirinya. Ini perlu ditekankan sekali. Sel inang yang sesuai. Artinya, kalau misalnya dia masuk sel inang manusia, masuk sel inangnya adalah nyamuk demam berdarah, dia tidak cocok sebetulnya di situ untuk hidup. Sehingga dia tidak berkembang biak dengan cepat di situ, sehingga nyamuknya nyaman-nyaman saja, tidak terganggu dengan kehadiran virus demam berdarah. Tapi ketika masuk tubuh manusia, ternyata cocoknya berbiak di dalam tubuh manusia. Sehingga dia berbiak di situ, manusianya yang kena. Nyamuknya tidak, tapi makanya nyamuknya akhirnya dibunuh untuk tidak menjadi carrier istilahnya kan ya. Jadi jika sel inang tidak sesuai, ada dua kemungkinan sebetulnya. Yang satu biasa, atau sel inang memiliki kekebalan, maka sel itu hanya bertindak sebagai carrier, gitu kan ya, pembawa virus, tapi bukan dia sakit, dia tidak sakit, dia cuma membawa virus itu. Nah, jadi ini bisa tidak sesuai. Makanya tapi banyak juga yang sebaliknya ya. Dia di binatang itu terkenal dia sering menyerang binatang, tapi ketika masuk tubuh manusia itu tidak sesuai untuk dia. Makanya sangat jarang pindah dari karena perilakunya yang seperti itu, sangat jarang pindah antar spesies dan menyebabkan penyakit pada keduanya. Nah, sangat jarang virus itu, walaupun ada beberapa ya. Jadi sangat jarang. Jadi kalau dia berbahaya bagi binatang, tidak berbahaya bagi manusia. Berbahaya bagi tumbuhan, tidak berbahaya bagi binatang. Jadi dia misalnya ada virus merusak tumbuhan. Tapi ketika masuk binatangnya tidak apa-apa. Gitulah ya. Jadi sering seperti itu.
Nah, sekarang bagaimana ketahanan virus di udara? Jadi dia hanya berkembang di sel inang yang sesuai, ya. Terus, sebentar. Nah, sekarang bagaimana virus di udara? Tidak mungkin berkembang biak, gitu kan ya. Bisa rusak dalam berapa waktu? Biasanya tergantung jenis virusnya. Sama seperti protein secara umum juga, karena rusak tidaknya tergantung protein pelindungnya, karena DNA lebih mudah rusak daripada protein, ya. DNA lebih mudah rusak daripada protein. Jadi pelindungnya adalah si protein yang namanya Cas9 tadi. Nah, rusaknya adalah karena rusak proteinnya. Dan otomatis nanti DNA-nya juga rusak. Rusaknya itu tergantung seberapa kuat si protein, tapi protein sekali lagi tidak bisa sekuat plastik dan sebagainya. Jadi bisa beragam, seperti kita tahu sebagai contoh saja. Tergantung dari kekuatan protein pelindungnya, ya, yaitu yang disebut Cas9 tadi. Nah, saya beri contoh. Protein itu selain protein pelindung virus, protein kita kenal kalau di tubuh kita sebagai apa coba? Antara lain, ini bisa ditulis. Nah, Pak Sinaga ada pertanyaan menarik. Bagaimana? Oh iya, kalau mau nanya bisa langsung nulis di sini, ya. Mengenai positif nanti Pak Justinus saya akan bahas, ya. Kalau mengenai sesuai atau tidak, itu tergantung reseptor. Ada molekul reseptor di dalam sel, ya, molekul yang bisa berinteraksi, lalu akhirnya menyebabkan dia seolah-olah nyaman di situ. Bukan nyaman sebetulnya, jadi dia terlindung di dalam sel karena dia terserap dalam suatu yang namanya reseptor, ya. Jadi sini mungkin bisa saya tuliskan di sini tadi sesuai di sini, ya. Yang sesuai ini bisa saya tulis ada reseptor yang menerima, gitulah, ya. Reseptor itu suatu molekul yang bisa berinteraksi dengan si protein pelindung virus tersebut atau dengan DNA-nya. Jadi intinya dia menyerap dia di dalam sel sehingga dia merasa jadi aman di dalam sel, gitu, ya. Nah, lalu setelah aman di dalam sel, dia bisa menempel di situ, lalu dibantu oleh si reseptor itu untuk berinteraksi dengan mesin di dalam sel itu. Kita sebutnya secara sederhana mesin untuk membantu pembiakan dia, gitulah, ya. Jadi kalau masuk ke kelelawar ada reseptornya, lalu dia berkembang biak di situ, jadi penyakit si kelelawar itu. Masuk manusia belum tentu, karena setiap sel itu isinya macam-macam, ya. Nah, kalau COVID-19 jelas akhirnya cocok pada sel manusia, betul, ya, Pak Heri. Jadi memang sesuai dengan sel manusia. Dan bisa terjadi, tapi masih tanda tanya sebetulnya, ini dari binatang atau tidak. Banyak yang menduga sebetulnya belum tentu dari binatang. Itu satu pendapat satu, ya. Ada yang bilang dari binatang, ada yang ketiga bilang dari binatang tapi mengalami mutasi dulu, perubahan, mutasi, karena waktu dari binatangnya sendiri sebetulnya tidak menulari manusia, tidak menyebabkan manusia sakit, tapi mengalami mutasi. Jadi ada 3 pendapat sebetulnya. Nah, ini yang harus kita terus telusuri, penelitian-penelitian terbaru, akhirnya yang benar yang mana. Jadi saya ulangi yang untuk COVID-19, ya. Ada 3 pendapat. Pertama, ini sekalian aja saya tulis di sini lah di halaman berikut, ya, untuk supaya ya tentang COVID-19. Jadi ada 3 pendapat tentang
asal usul. Ada juga yang lebih itu bahwa dibuat di Cina lah, terus saya tidak percaya sebetulnya. Jadi dibuat di, tergantung lah, nanti harus dilihat, dibuat, ada yang bilang dibuat di Amerika lah segala macam. Tapi 3 pendapat yang masuk jurnal ilmiah sebetulnya yang tidak terlalu spekulatif dan tidak terlalu pakai teori konspirasi gitu lah ya. Itu yang pertama adalah berasal dari binatang, dalam ini kelelawar atau apapun ya, dan kebetulan cocok di kedua spesies, jadi binatang dan manusia maksudnya. Pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak berasal dari binatang, memang hidup pada manusia lah, virus corona yang hidup pada manusia, cuma sekarang mengalami mutasi sehingga menjadi lebih berbahaya. Terus ada pendapat berikutnya, berasal dari binatang tapi mengalami mutasi, jadi sudah berbeda dengan yang ada di binatang. Jadi ini 3 pendapat ini yang harus kita teliti lagi, nanti kita telusuri bagaimana perkembangan penelitian terakhir. Nah, terus COVID-19 ini COVID-19 termasuk salah satu kategori virus yang disebut virus corona. Ya, pakai C kalau bahasa Inggrisnya, kita Indonesiakan saja lah. Jadi kita tulis jadi virus corona. Virus corona yang lain itu ada SARS-CoV, ada MERS-CoV, dan lain-lain ya. Kalau ini akhirnya disebut COVID-19, walaupun ada yang bilang SARS-CoV-2 gitulah ya, karena agak mirip dengan yang ini. Sekarang perbedaan COVID-19 dengan virus corona yang lain itu ada beberapa perbedaan. Pertama, perbedaannya adalah COVID-19 itu kurang mematikan dibanding MERS, CoV, dan SARS-CoV ya. Itu nama virus ya, corona yang lain yang sebelumnya terkenal. Terus, tapi COVID-19 lebih cepat berkembang dan menular dibanding virus corona sebelumnya ya. Jadi itu pada satu sisi tidak mematikan, yang kedua itu tapi lebih mudah berkembang dan menular. Jadi lebih cepat penularannya dan lebih cepat perkembangbiakannya. Gitulah. Ya, kita balik lagi ke yang sebelumnya ini tadi tentang COVID-19. Tapi kita kesini lagi balik, belum selesai tadi ya. Kita teruskan. Lebih mudah mengembangkan antibakteri atau nah, jadi sebagian dari antibakteri dan lain-lain bekerja dengan menghancurkan sel. Sedangkan virus tidak memiliki sel, gitu ya. Jadi karena itu lebih sangat sulit menemukan antivirus. Ya, jadi antivirus tidak semudah antibakteri dan lain-lain. Nah, tapi untuk virus COVID ternyata sudah ada yang meneliti dan akhirnya menemukan antivirusnya bisa merusak. Tapi sebagian untuk dalam sebagian besar kasus untuk virus, ini saya tulis dulu, simpan dulu ya. COVID. Nah, jadi ya, sangat sulit menemukan antivirus, makanya selama ini
kita mengandalkan antibodi dalam tubuh kita sendiri gitu ya. Makanya sangat sering kita dengar misalnya di Australia itu, saya pernah studi di Australia, tidak pernah ada dokter malah dianggap perbuatan buruk atau malah mendekati kriminal kalau dokter memberi antibiotik pada orang yang flu. Karena antibiotik sebetulnya lebih tepat kalau penyakitnya misalnya bukan virus. Contohnya apa yang bukan virus ya? Ya itu malaria, Plasmodium itu kan bakteri ya. Jadi malaria itu bukan virus. Sebentar. Ya bukan. Makanya itu ada obatnya, dan untuk penyakit lain misalnya penyakit apa ya yang disebabkan oleh bakteri, banyak lah ya penyakit akibat bakteri itu yang bisa menyebabkan diare, bisa menyebabkan macam-macam, itu bisa diberi antibiotik. Antibiotik itu akan membunuh bakteri. Tapi kalau flu di Australia itu nggak boleh. Itu paling perlu istirahat, dikasih surat 3 hari, tidak masuk kerja, dikasih vitamin, udah, tidak diberi obat. Ya, jadi mengandalkan antibodi. Antibodinya itu 7-14 hari terbentuk ya. Antibodi terbentuk dalam waktu 7-14 hari. Kadang-kadang dalam kasus tertentu 21 hari. Itu jika ini tentunya ada jikanya, jika manusia itu sehat dan bisa membangun imunitasnya sendiri gitulah ya. Jadi memang ada syarat. Makanya berbahayanya adalah kalau si manusia itu lemah gitu kan ya. Nah, sekarang mengenai ini balik ada pertanyaan itu barusan mengenai ketahanan virus ya. Virus di udara tidak mungkin berkembang biak, bisa rusak dalam beberapa waktu. Jadi biasanya seperti saya sebutkan tadi, dalam penelitian di Amerika Serikat itu 18 jam untuk virus COVID-19 itu udah separuhnya. Itu belum sehari semalam ya. Jadi dalam seminggu itu lenyap. Gitu kan ya. Nah, kerusakan itu. Nah, sekarang ada pertanyaan mengenai bagaimana itu. Tapi virus lebih bertahan ketika menempel memang. Karena tempelan itu ada absorpsi, itu menyebabkan si strukturnya itu jadi lebih bertahan daripada di udara. Apalagi di siang hari, di udara siang hari itu ada UV, sinar UV itu bisa merusak virus. Ya. Pada besi, kain, permukaan plastik dan lain ya. Jadi memang bisa, makanya dianjurkan untuk mengepel lantai lebih sering sekarang ini, lalu mengelap tangga, terus tangan kita kalau habis menyentuh macam-macam itu kita cuci tangan dan sebagainya. Memang lebih bertahan ya. Nah, selanjutnya nah kalau misalnya rubella, campak rubella itu bukan antivirus tapi vaksin ya. Jadi di sini bisa ditambahkan akhirnya. Jadi ini tadi udah tidak ada antivirus, tapi nanti khusus untuk COVID akhirnya ada yang menemukan ya. Kita lihat nanti. Tapi kita bisa tuliskan di sini vaksin. Akhirnya yang diandalkan selain antibodi adalah vaksin. Vaksin itu untuk mencegah manusia itu harus menunggu 7-14 hari melemah selama 7-14 hari lalu karena melemah akhirnya ada komplikasi dengan penyakit lain. Penyakit lain itu yang akhirnya jadi membuatnya menjadi lebih buruk. Ya, misalnya bakteri ikut masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan pneumonia.
pneumonia itu kombinasi antara virus COVID-19 plus bakteri yang ikutan. Ya, makanya jadi ada usaha untuk mempersingkat pembuatan antibodi. Tidak harus 7 bulan. Makanya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Dalam arti lebih lambat berbiak atau berkurang daya rusaknya. Ya, jadi vaksin itu virus yang dilemahkan. Nah, ketika vaksin disuntikan ke tubuh manusia, maka manusia dilatih seolah dalam 7-14 hari untuk membentuk antibodi tanpa sakit parah. Jadi karena vaksinnya lemah gitu kan ya, walaupun tetap jadi panas segala macam, tapi tidak sampai seperti sakit aslinya gitu kan ya, yang lebih parah. Nah, setelah diberi vaksin, bukan setelah diberi, maksudnya setelah sekian lama, setelah kalau pernah diberikan, jadi kalau pernah diberi vaksin, kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi, karena antibodi beda-beda tergantung virusnya ya. Di tubuh manusia kita ini hebat sekali, tubuh kita itu sangat luar biasa karena dia bisa membentuk antibodi yang cocok untuk berbagai virus. Tapi dia harus mengenali virus dulu, baru dibentuk antibodi yang pas gitulah. Jadi kemampuan untuk antibodi terbentuk. Jadi maksudnya ketika sudah pernah diberi vaksin, pas datang virus yang sebenarnya, misalnya vaksinnya vaksin COVID-19 misalnya sudah ada, disuntikan ke orang sehat, sehingga dia tidak mungkin meninggal misalnya. Bagaimana mentega meleleh saat dipanaskan? Bolis atau menyalakan lampu ini kemarin malam? Nah, sebentar ini saya terima dulu. Nah, Molly ini ukirannya terlihat istimewa. ini saya matikan dulu saja ininya ya. Mikrofon yang masih tutup karena tidak nanya, tapi nah hilang kan. Nah, Bu Lina tadi barusan tidak bertanya ke kita, tapi sedang ini. Oke. Jadi balik lagi untuk yang baru gabung, sekali lagi silahkan ditulis ini ya. Nah, vaksin itu sulit memang dibuat karena ketika mau dilemahkan, kalau terlalu lemah malah tidak bisa merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Jadi serba salah ini membuat vaksin ini. Dilemahkan, kalau lemahnya sedikit mengerikan juga. Jadi kan harus dicoba dulu, makanya harus dicoba dulu ada tes di mana? In vitro istilahnya kan, di luar tubuh manusia ada sel, ada apa, dikasih itu, gimana reaksinya, sudah lebih lemah belum dari yang asli gitu kan ya. Kalau ternyata memang reaksinya sudah berkurang, dan si sel itu kerusakannya berkurang, barulah ditempelkan baru dicobakan ke manusia. Nanti itu pun harus ada uji klinis kepada manusia dengan syarat-syarat tertentu, kan ya. Nah, ya ada pertanyaan juga, gimana kok bisa ada yang positif COVID tapi sehat-sehat saja? Yaitu jadi efek terhadap tiap orang. Jadi gini, jadi mungkin perlu dibahas di sini nih. Mungkin di sini sebelum pembahasan tentang sebelum pembahasan tentang obat ya, sebelum obat ini mestinya perlu juga disebut itu efek dampak virus ya. Ya, jadi gini.
eh, tahanan manusia terhadap virus maklah beragam. Ya. Dan itu bukan hanya virus COVID-19 ini saja, virus apapun. Jadi misalnya sebagai contoh, di Papua banyak orang yang menyimpan virus malaria di tubuhnya. Bukan. Kalau malaria beda lagi ya. Coba kita cek ya. Kayaknya malaria itu berbeda. Jadi kita cek di sinilah biar lebih paham. Nah, sebentar ini agak. Nah, misalnya di sini kita cari plasmodium atau kita cari malaria ya. Malaria itu bukan karena virus, panjang yang saya tahu dia karena plasmodium yang berupa bakteri kalau nggak salah. Jadi bukan contohnya jangan Papua. Contohnya apa ya? Saya lupa dalam ada kasus tertentu. Jadi gini aja lah. Jadi secara umum aja dulu. Nanti kita cari contohnya. Saya share contohnya. Jadi bisa menyimpan virus penyakit tertentu dalam tubuhnya, tapi tidak menunjukkan gejala. Mengapa? Virus itu tidak merusak dalam tubuh yang tertentu ya, yang ketahanannya tinggi. Jadi memang kerusakan itu tergantung kita lemah atau kuat, karena setiap tubuh manusia kan metabolismenya apanya segala macam semua berbeda satu sama lain kan ya. Jadi akhirnya dia hidup saja tapi tidak menunjukkan gejala sampai akhirnya tubuh dia mengenali ada barang asing ini. Ada barang asing. Akhirnya apa? Setelah 7 hari 14 hari muncul antibodi yang akhirnya baru membunuh virus itu. Maka dia akhirnya tidak menjadi carrier lagi. Jadi carrier pun waktunya terbatas sebetulnya. Jadi awalnya dia carrier bisa menularkan tapi dia tidak menunjukkan gejala sakit karena ketahanan tubuhnya tinggi. Tapi setelah 7-14 hari antibodi terbentuk, dia akhirnya tidak lagi sebagai carrier. Makanya ada prosesnya masuk akal kan ada. Kalau orang baru dari luar negeri dikarantina dulu 14 hari. Terserah dia terlihat sakit atau tidak sakit. Nggak usah karantinanya di rumah sakit. Kalau dia sakit ya masuk rumah sakit. Tapi kalau tidak dia dikarantina di suatu tempat di mana dia nggak bisa keluar dari situ. Ya, selama 14 hari tidak boleh keluar. Untuk apa? Untuk dia jangan-jangan dia carrier pembawa virus, tapi tubuhnya tidak menunjukkan gejala sakit, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau orang sudah sembuh, ada pertanyaan ini, kalau sudah sembuh, apakah bisa menularkan? Nah, sebetulnya kalau benar-benar sembuh, kalau udah 14 hari betul-betul dia misalnya di karantina dan dia tidak terlalu beraktivitas, artinya antibodinya bekerja dengan sempurna. Jadi gini, antibodi membutuhkan tubuh yang sehat untuk dia bekerja dengan baik. Ya. Jadi kalau tidak kalau tubuhnya dibiarkan tetap misalnya bekerja keras, kurang tidur dan sebagainya, itu nanti antibodinya terbentuk sedikit sehingga pembunuhan virusnya pun tidak sempurna. Ya, tapi kalau misalnya betul-betul sembuh, dalam arti sudah lewat 14 hari dan dia memang betul-betul menjaga dirinya, minum vitamin, tidur cukup, terutama CDE ya, dan sebagainya, vitamin CDE, ya dia akan betul-betul tidak menularkan lagi. Jadi pertanyaan terakhir itu memang tidak itu. Terus ada pertanyaan lain.
ini apa namanya, ada yang bilang ini dibuat oleh manusia. Bisa saja. Ada, soalnya di Amerika ada penelitian untuk merekayasa virus. Ya, jadi bisa saja itu dibuat. Tapi dibuatnya akhirnya tersebar tidak sengaja atau ini memang ada di alam, itu yang harus dibuktikan. Tapi bahwa virus itu bisa dibuat, ini ya bisa dengan rekayasa DNA kan ya. Nah, ada yang bilang juga bahwa kita sebetulnya virus COVID, belum tentu. Sebetulnya saya lebih percaya bahwa kita punya virus corona. Virus corona itu dan orang Indonesia mungkin juga lebih tahan. Mungkin juga. Kenapa coba? Kalau di daerah dingin, virus itu atau bukan hanya virus, mikroorganisme, semua mikroorganisme, bakteri segala macam sempat lenyap dulu waktu musim salju ya. Suhu dingin hilang. Ketika musim semi mulai berkembang lagi dari sisa-sisa. Kalau bakteri kan bisa jadi spora ya. Spora itu dalam keadaan mati tapi bisa hidup lagi gitu ya. Ada bungkus yang keras dan sebagainya. Jadi dia bisa gitu. Nah, terus virus katanya menularnya. Nanti penularan virus ya bahaslah. Ada pertanyaan tentang airborne dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas itu. Jadi dampak virus tidak merusuh dalam tubuh yang ketahanannya tinggi. Ya. Karena itu tetap diperlukan karantina terhadap orang dari daerah wabah. Walaupun tidak sakit. Tujuannya untuk memberi kesempatan antibodinya membunuh seluruh membunuh seluruh virus di tubuhnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi dalam tubuh di sini perlu ditambahkan jadinya virus tidak berlaku dalam yang ketahanan tinggi. Nah, di sini bisa pada tubuh dengan ketahanan rendah, virus menimbulkan penyakit kan ya. Jadi ini makanya ada panduan bahwa untuk mencegah wabah virus berbeda dengan wabah bakteri jadinya. Memang kalau wabah virus kita harus setiap orang punya potensi untuk menularkan, makanya setiap orang harus pakai masker, setiap orang harus selalu cuci tangan dan sebagainya. Makanya memang harus berlaku untuk semua, gitu ya. Terus sekarang penularan virus ya, sebelum obat melawan virus, tadi ada pertanyaan tentang penularan. Penularan virus melalui titik-titik air yang mengandung virus tentunya ya, dari air atau pasien ya, dari yang sakit atau dari yang pembawa virus tapi tidak sakit gitu kan ya. Kalau dia batuk, walaupun dia sebenarnya tidak batuk tapi sekali-sekali bisa aja batuk karena keselak atau apa segala macam, langsung keluar kan virusnya. Ada titik air, dihirup titik-titik airnya. Lalu bagaimana ada istilah airborne penularan airborne penularan bahasa Inggrisnya apa? Ada yang bisa menuliskan bahasa Inggrisnya penularan infection atau apa? Iya, infection ya. Kalau orang kimia ini sebenarnya menurut saya sebagai orang kimia tidak terlalu percaya airborne infection dalam arti virus di udara ya. Saya sudah sebutkan tadi, virus itu bertahan karena ada air. Tapi kalau di udara, apalagi ada matahari karena sinar UV itu kan mengeksitasi elektron, dia bisa memutuskan ikatan, dia bisa rusak
ya. Jadi dengan sinar UV itu bisa rusak. Jadi airborne infection itu nanti saya jelaskan belakangan, tapi intinya begini. Intinya dulu. Virus itu gampang rusak, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya dia yang menyebabkan dia bisa bertahan, harus dia dilindungi. Dilindunginya antara lain oleh air. Jadi makanya tadi titik-titik air. Dia batuk, titik air itu terhirup sama kita, kitanya jadi ketularan virus. Tapi kalau misalnya cukup lama di udara, maka titik air itu airnya menguap. Tinggal sendirian si virus. Nah, virus itu umurnya singkat. Ada yang bilang tergantung, sekali lagi tergantung jenis proteinnya ya. Ada yang bilang dalam 2 jam itu sudah rusak. Ada yang bilang dalam 4 jam. Pokoknya intinya tidak terlalu lama dia akan rusak. Makanya asal mengenai jarak, nanti tersebar di udara sekian lama itu langsung rusak sebetulnya. Nah sini ada cumanya. Cumanya adalah ini. Air, coba. Tetes air berapa volumenya? Ada yang tahu? 40 mili. Setetes air. Oh ya, ini dengan sendirinya bisa juga lewat tangan yang telah menempel virus di permukaannya ya. Jadi makanya tangan itu jangan menyentuh, sarannya kan jangan menyentuh mulut, mata, hidung kalau belum cuci tangan gitu kan ya. Di permukaan lebih tahan, tadi sebelumnya kita sudah bahas, di permukaan lebih tahan daripada kalau di udara. Nah sekarang virus itu volume tetes air belum ada yang nulisnya di sini, di chat ada yang bisa menulis. Nah itu udah ada yang nulis ya. Jadi 0 sekitar tetes air bervolume 0,05 mm. Nah sekarang gini, kalau tetes air itu kan segitu, bisa dibayangkan lah tetes itu besarnya seberapa ya. 1 mililiter itu dibagi 20. Kalau kita bagi 1000 aja, itu kan udah seperti titik pensil halus di permukaan kertas. Sudah hampir tidak kelihatan. Itu 1/1000 tetes. Kalau dibagi 1000 lagi, udah semakin tidak kelihatan. Dibagi 1000 lagi, udah hampir nggak kelihatan. Itu air. Dibagi semiliar, jadi maksud saya. Air dibagi semiliar sudah hampir tidak kelihatan. Tapi walaupun dibagi semiliar, bagi virus itu udah cukup untuk melindungi. Kenapa? Karena 1/1000 tetes itu jumlahnya silahkan dihitung. Kalau Bapak Ibu guru kimia pasti bisa menghitungnya karena tahu massa jenis air dan tahu massa MR air 18 dan sebagainya, Avogadro dan lain-lain. Ternyata 1/1000 tetes silahkan dihitung. Itu hampir tepat 1 triliun molekul. 1 triliun molekul. Bayangkan, sudah dibagi semiliar, satu tetes itu masih 1 triliun. 1 triliun itu sudah sangat besar untuk virus. Jadi virus bisa di dalam 1 triliun molekul air itu bertahan. Makanya orang bilang airborne itu, kalau menurut saya bukan airborne. 1 triliun itu kita tidak melihatnya seolah cuma udara. Tapi masih ada titik-titik air. Kecuali di daerah tropis yang memang kalau sudah sekecil itu cepat sekali menguap. Makin kecil tetes air, semakin cepat dia menguap. Gitu ya, kalau sudah menguap ya virus itu dalam berapa jam sudah tidak berbahaya lagi. Itu kira-kira. Tapi walaupun sekali lagi, setiap protein pelindung virus ketahanannya bisa berbeda-beda. Buktinya di Indonesia ada yang disebut thermostable enzyme. Enzim yang tahan panas. Biasanya enzim 50 derajat Celcius saja udah rusak. 50 derajat Celcius loh, tidak harus 100 derajat Celcius. 50 derajat Celcius saja sudah rusak, tidak bisa bekerja. 60 derajat apalagi. Ini di sekitar gunung berapi di Indonesia ada enzim yang masih bisa bekerja pada suhu 90 derajat, 80-90 derajat. Artinya apa? Enzim itu kan protein. Protein yang kuat. Nah, jangan-jangan ada virus tertentu yang protein pelindungnya cukup kuat. Nah, itu yang harus hati-hati. Ya, tapi tetap sekali lagi
kekuatannya jangan bandingkan seperti plastik yang bisa bertahan lama di lingkungan juga nggak hilang-hilang. Ini tetap aja akan rusak. Nah, COVID-19 menurut penelitian Amerika sudah sejak sudah separuh. Itulah, jangan-jangan itu pun sudah ada ini ya. Jadi satu tetes itu 2,7 kali NA. NA itu apa? Pak Arif atau Bu Arif ini? Susah kalau Arif itu kadang-kadang Pak, kadang-kadang Bu ya. Nah, virus itu ya oke, sekarang kita ya penularan virus sudah ya, airborne vaccine yang disebut airborne vaccine. Jadi saya sebentar, semiliar tetes air masih mengandung setriliun molekul, gitu ya. Dan ini yang cukup untuk melindungi virus. Jadi yang disebut airborne, jangan-jangan masih berupa tetes apa droplet air sangat kecil yang mengandung virus. Jadi bukan betul-betul bukan betul-betul airborne infection. Kalau airborne infection kan seolah udara kering, virus menular lewat udara kering, terus dia bisa pindah ke tubuh manusia yang lain. Nah, saya agak curiga yang dimaksud airborne tetap saja ada peran air, ya. Tapi airnya itu tidak terasa oleh kita, saking kecilnya, gitu ya. Makanya tetap harus, menjaga jarak itu penting sekali. Untuk memberi kesempatan, kalaupun ada tes air, sempat itu dia menguap si airnya sehingga virusnya melemah lah ya. Kemungkinan bisa rusak langsung, bisa juga dalam 2 jam dan sebagainya. Oke, sekarang selanjutnya tadi kena itu apa namanya? Ya, bilangan Avogadro. Jadi satu tetes itu adalah 1/20 mililiter. 1 mililiter 1 gram. Kalau 1/20 mililiter artinya 0,05 gram. Dibagi 18. Itu adalah sekian mol. Tapi sekian mol kali 6,02 kali 10⁻23. Hasilnya berapa coba? 1, sekian kali 10 pangkat 21. 10 pangkat 21 dibagi 10 pangkat 9. Menjadi 10 pangkat 12 kan? Silahkan dihitung. Ya. Nah, jadi itu. Oh ya, ini ada Pak Aspin, PowerPoint-nya belum siap. Iya memang, ini memang pertemuan santai saja, belum saya siapkan. Nah, terus tergantung kebutuhan apa yang ditanyakan, saya akan tuliskan. Gitu. Nah, sekarang kita balik ke obat. Ya. Jadi penularan sudah jelas ya. Penularan terutama lewat ini atau lewat tangan yang di dalamnya, karena tanganlah yang paling sering masuk ke mulut, paling sering menyentuh mata, gosok-gosok mata dan seterusnya. Lewat mata juga bisa ya, asal ada cairan tubuh aja bisa ya. Nah, terus selanjutnya obat sekarang. Obat itu jadinya bentuknya yang sudah pernah di share oleh Mas Kang Ujang ya. Di sini saya insert saja di sini obatnya. Ya, molekulnya, maksud saya gambar molekul obatnya. Mana nih? Insert. Image ya, mungkin ini ya. Nah, molekul ini cukup besar, jadi sekian ini. Nah, ini ya. Nah, ini molekulnya. Jadi ya.
ini molekul obatnya. Jadi obat ini adalah remdesivir. Jadi sejauh ini seperti saya sebutkan tadi, sulit untuk menemukan antivirus. Kita mengandalkan antibodi dan antibodi itu. Tapi saat ini ditemukan baru satu antivirus, yaitu yang namanya tadi remdesivir. Ya. Jadi molekulnya itu adalah remdesivir. Nah sekarang bagaimana dengan klorofil? Bagaimana? Sebentar ini kita saya turunkan ke bawah. Ini bisa nggak? Ini kok tepinya nggak kelihatan ya? Ini biar. Nah, bagaimana dengan klorofil? Kloroquine atau bahasa Indonesianya klorokina lah, misalnya kita sebut, karena kina udah dikenal ya. Misalnya kita sebut klorokina. Gimana? Nah, klorokin itu hati-hati, jangan sampai orang berinisiatif untuk makan anti malaria. Ini kan sebenarnya anti malaria karena ingin mencegah penyakit virus corona atau COVID-19. Hati-hati, dampak efek sampingnya cukup berbahaya itu. Malah dalam beberapa kasus bisa menimbulkan kematian kalau tidak hati-hati, kalau tidak dengan resep dokter. Ya, jadi hati-hati dengan ini. Lalu untuk apa ini? Yang dibeli oleh pemerintah mahal segala macam. Sebetulnya ada informatorium dari BPOM menyebutkan di situ bahwa klorokin itu tidak untuk malaria sebetulnya dibeli, tapi hanya diberikan pada tingkat keparahan yang tinggi, sebetulnya untuk menyerang penyakit ikutan, membunuh penyakit ikutan, bakteri dan sebagainya supaya cepat mati, supaya melindungi si yang terserang COVID-19. Jadi lebih di situ disebutkan di informatorium dari BPOM itu, klorokin hanya diberikan kepada itu atas petunjuk dokter pada yang sudah parah, ya, yang sudah sangat parah. Jadi udah komplikasi baru dikasih kloroquine. Jadi salah sekali kalau di banyak media ini sering disebut-sebut seolah-olah sebagai obat untuk COVID-19. Ya. Oh ini salah, bukan antivirus COVID-19. Ya. Khusus untuk itu, belum tentu bisa untuk virus yang lain. Ya. Nah ini bentuknya. Molekulnya lumayan kompleks ya. Jadi ada fosfat, ada itu. Jadi ini kelihatannya punya pengaruh, kan ini ada basa nitrogen segala macam. Ini merusak DNA virus jadinya tujuannya. Karena ini struktur ini kan banyak basa nitrogen. Jadi merusak ikatan di dalam DNA. Ya. Mudah-mudahan tidak merusak DNA kita juga. Jadi ini sebetulnya memang sudah diteliti, memang spesifik menyerang DNA virus COVID-19 gitulah ya. Mudah-mudahan benar, tapi sejauh ini memang katanya sudah terbukti ini bisa menghilangkan virus. Nah sekarang, oke, ini lebih cepat berkembang, makanya permasalahannya adalah akhirnya perang melawan COVID-19 bisa dinyatakan dengan 3 kata jadinya. Flatten the curve. Ini akhirnya. Saya kira mudah-mudahan sebagian sudah tahu apa itu flatten the curve. Ada yang belum tahu? Nah sekarang, nah untuk Pak Heri sudah diuji, kalau remdesivir itu sudah diuji cukup lama. Jadi
oleh si industri farmasi itu. Jadi salah satu bahkan di Scientific American itu ada wawancara terhadap seorang medicinal chemist, ya. Medicinal chemist itu dia menyebut bahwa malah dia sangat serius memberitahu hati-hati dengan kloroquine, hati-hati dengan kloroquine, kata dia. Kloroquine sama sekali belum ada bukti apapun bahwa kloroquine bisa melawan virus COVID-19. Untungnya BPOM Indonesia sudah tahu itu, makanya di informatoriumnya diberi penjelasan yang sangat jelas bahwa kloroquine hanya diberikan atas izin dokter dan hanya kalau sudah tingkat keparahannya tertentu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat flatten the curve itu apa? Bapak Ibu ada yang udah tahu? Ya, ada yang bilang remdesivir 5 ml 550 US dollar. Gila memang ya. Jadi mending antibody aja lah, jauh lebih murah kan. Karena sekarang saya beritahu, dekan Sekolah Farmasi ITB saja pernah memberikan presentasi, saya hadir waktu itu, saya yang mengundang waktu itu memang, untuk pada saat pembentukan Masyarakat Komputasi Indonesia, Indonesian Computational Society. Kan Indonesian Computational Society salah satu anggotanya itu Nuning Nuraini, itu yang viral gitu ya, penelitian pemodelan virus COVID-19-nya itu kan ya, dosen ITB itu kan ada ikut dalam grup Indonesian Computational Society, grup WA Group Indonesian Computational Society. Nah, pada saat pertemuan itu saya mengundang, tadi sekali lagi balik ke yang dekan itu ya, dekan farmasi, dia presentasi. Satu obat itu rata-rata yang sekarang sering dipakai sehari-hari, untuk sampai jadi satu obat itu penelitiannya berapa coba sampai seuji klinis. Biayanya itu di atas 1 triliun. Setelah ada komputasi, turun menjadi cukup 100-200 miliar rupiah. Yang tadinya triliun. Mahal memang untuk membuat obat itu. Karena penelitiannya panjang. Jadi sekarang karena ada komputasi akhirnya turun. Tapi turunnya pun cuma sampai jadi miliar. Ya kalau beruntung bisa sampai ratus juta lah gitu kan ya. Jadi memang obat untuk kembali modal akhirnya awal-awal harus mahal dulu. Nanti suatu saat akan makin lama makin murah. Karena harus membayar modal yang segede itu. Oke, terakhir nanti sebelum terakhir flatten the curve itu apa? Sekarang saya serahkan ke, nanti flatten the curve belakangan ya, menjelang. Saya serahkan ke Pak Riki dulu untuk cerita itu. Pak Riki sedikit sepintas. Silakan Pak Riki. Oh iya Pak, baik Pak. Cerita tentang ini survei saya Pak. Ya, survei Pak. Oh iya. Survei, gimana? Baik Pak. Nggak usah pakai cerita, nggak usah pakai presentasi lah. Oh iya, siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan Wakasek Kurikulum SMA 1 Bandung, dan pada saat KBM daring mulai diberlakukan itu kami banyak sekali mendapatkan keluhan dari orang tua siswa, anak-anaknya jadi stres katanya di rumah. Akhirnya saya membuatkan sebuah form yang menanyakan kira-kira apa sih permasalahannya gitu. Dan ternyata saya sebetulnya ada sedikit ini nih Pak Kakak, ada sedikit presentasi. Oh ya silakan. Jadi saya matikan aja yang ini biar. Iya, sebentar aja Pak, mungkin 2 menit atau 3 menit. Nah ini jadi ada banyak siswa yang ikut waktu itu. Nah ini yang penting sekali bahwa
siswa itu sukar untuk memahami materi daring yang diberikan oleh guru gitu. Ada 72% siswa yang mengatakan bahwa jadi kalau kita memberikan materi itu lewat daring itu ya susah dimengertinya gitu. Yang lainnya mungkin banyak juga kendalanya. Jadi dengan demikian ini di angketnya memang seperti ini. Jadi kebanyakan siswa sukar untuk memahami materinya. Dan yang paling sukar itu kebanyakan dari matematika, fisika, dan kimia. Gitu. Ini Gitu ya. persentasenya udah keluar belum ya? Udah kelihatan belum? Oh iya, persentasenya udah keluar Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak, sudah keluar. Oh iya, boleh. makasih. Jadi dari sekitar 600 orang yang siswa yang mengikuti mengisi angket ini, 72% mengatakan bahwa agak sulit memahami materi yang diberikan oleh guru gitu. Jadi ada 72%. Sehingga dan terutama itu adanya di materi fisika, kimia, dan matematik gitu. Nah, jadi setelah itu saya ingin supaya siswa tidak terlalu stres, saya minta tidak banyak tugas yang diberikan karena kebanyakan pemberian materinya agak kurang gitu. Jadi saya mencoba bagaimana kalau tugas-tugas itu lebih banyak tidak berupa tugas, tapi tayangan-tayangan video seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bisa sinkronus seperti sekarang, atau asinkronus, jadi buat dalam video, kemudian kirimkan di YouTube gitu. Atau kami menggunakan UKBM di SMA 1 Bandung. Jadi dan karena kita punya server sendiri yang ada disimpan di co-location, saya minta disimpannya di situ supaya anak-anak tidak terlalu jauh mengambil video tersebut gitu. Seperti di YouTube kan cukup jauh juga sebetulnya. Nah itu mungkin Pak Kakak yang bisa saya sampaikan. Jadi yang paling penting bahwa pemberian video ini yang sangat penting kepada siswa gitu, karena mereka banyak meminta udah aja lah pakai Vicon aja lah gitu. Tapi juga agak susah memberikan Vicon karena beberapa siswa juga agak susah punya internet. Gitu. Bahkan ada beberapa yang tidak punya perangkat pembelajaran daringnya di rumah. Gitu. Ya. Nah, jadi yang saya temukan ini yang mungkin akan lebih bagus kalau kita menggunakan video-video yang sinkronus dan asinkronus, dan alhamdulillah tidak banyak setelah ini diterapkan, tidak terlalu banyak keluhan-keluhan dari orang tua siswa maupun dari siswa. Itu saja mungkin Pak Kakak, terima kasih. Ya, makasih Pak Riki. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada komentar atau apa, silahkan sebelum saya teruskan dengan flatten the curve. Oke, kalau enggak kita sambil jalan lah ya, kalau misalnya pokoknya kalau ada yang mau disampaikan langsung saja menyalakan mikrofon, langsung ngomong, atau terus seperti ini tadi ya pakai chat. Nah, sekarang kita bisa lihat yang namanya, gampang sekali mencari yang namanya flatten the curve. Saya tuliskan dulu aja di sini paling sederhananya ya. Paling sederhananya sebetulnya gini, ada 3 di halaman berikutnya adalah. Mohon maaf, presentasinya belum muncul Pak Kakak. Oh ya, saya merasa sudah saja jadi lupa dimunculkan. Oke. Jadi flatten the curve. Sebenarnya flatten the curve awalnya itu adalah dari kenyataan bahwa ada 3 faktor utama yang menentukan. Itu yaitu yang pertama adalah pertemuan antar manusia. Ya itu yang kedua pertama kan. Yang kedua
probabilitas, bahasa Indonesianya keboleh jadian penularan. Yang ketiga, ketahanan tubuh manusia. Jadi sebetulnya ada 3 hal paling penting ya yang menentukan adalah 3 itu. Maksudnya pertemuan antar manusia itu adalah ya semakin dekat semakin mungkin untuk tertular ya. Jadi makanya yang ini yang namanya social distancing, physical distancing, karantina diri sendiri di rumah. Kalau baru dari luar harus dijaga dulu selama 14 hari dan di rumah sendiri, dan itu pun di kamar khusus, yang lain tidak di situ gitu, tidak sekamar dengan orang lain, menjaga jarak dan sebagainya. Jadi itu kalau kebolehjadian penularan ini maksudnya dengan membunuh virusnya ya, jadi dan menjaga supaya virus tidak lewat gitu. Jadi akhirnya yang kedua itu misalnya faktor-faktor untuk menguranginya adalah sering cuci tangan. Kalau habis keluar selalu cuci tangan lagi. Barang apapun yang ada di luar permukaannya dilap misalnya gitu ya. Karena kalau ada orang batuk-batuk lalu nempel di situ, kalau di udara mungkin mati, tapi di situ lebih tahan lama. Itu dilap, terusnya pakai masker dan sebagainya itu kan. Satu lagi ketahanan tubuh manusianya sendiri. Jadi kitanya harus minum teratur, tidur teratur, buah-buahan yang bervitamin dan sebagainya, makan teratur dan lain-lainnya. Jadi dan jangan orang tua harus dijauhkan dari yang lain. Memang manusia itu serba sulit, diatur nggak mau, dibebaskan bahaya gitu kan ya. Harus cari jalan tengah gimana supaya tujuan ini tercapai. Oke, jadi itu yang disebut flatten the curve. Jadi flatten the curve itu melandaikan pertumbuhan tanpa sebetulnya kalau secara teori jumlah yang sakit tetap segitu-segitu saja, tapi dibuat landai gitulah. Oke. Bu Nuning silahkan. Bu Naning ini. Nah, itu untuk mengenai balik lagi ke yang itu. Jadi saya kira ya mengenai virus itu kira-kira itulah ya. Kecuali kalau ada pertanyaan lain. Tapi mengenai pembelajaran, akhirnya learning style itu yang disampaikan oleh Bu Jamilah. Ini jadi setiap orang learning style-nya itu sangat berbeda. Ini Bu Jamilah ini anak adiknya Bu Tuti almarhum ya. Oke, jadi ada yang suka mendengarkan langsung, makanya kadang-kadang video conferencing itu penting juga, karena ada yang tidak percaya diri kalau dia membaca, kalau dengar langsung baru dia ini benar gitu kan. Jadi ada yang mendengar, ada yang sukanya melihat video, ada yang suka lihat presentasi, ada yang lihat lewat musik, lewat macam-macam lah. Tapi pokoknya intinya setiap anak itu punya learning style yang berbeda-beda, tidak bisa digantikan dengan satu cara saja. Nah itu. Jadi bagaimana kita lakukan banyak cara. Ini Bu Winnie sudah keluar ya. Tadi sempat 50 sekian, sekarang 43 orang bersama saya. Oke, saya kira ada yang mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan? Ini Bu Kristina baru gabung. Jadi sekarang begini. Kalau menurut saya, jadi memang kita mau tak mau harus harus ada sinergi kan ya, nggak bisa. Kalau tidak sinergi, akhirnya tetap terjadi pertemuan ya susah gitu ya. Dan ada keputusan yang selalu sulit untuk diambil. Sebagai contoh, Sebagai contoh, apakah
ini apa namanya? Apakah pulang orang dari Jakarta ingin ke daerah itu dilarang total atau dibolehkan? Nah, ini kan keputusannya sulitnya begini. Kalau dilarang, ada orang-orang yang sebetulnya hidupnya itu praktis ya tidak tertulari lah, hidupnya di tempat panas terik terus, matahari, sehingga virus juga belum sempat ke tubuhnya sudah mati segala macam gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa makan karena selama ini dia mengandalkan sektor informal. Sekarang orang jarang keluar, dia nggak bisa cari duit. Ada juga yang karena tadinya kerja sebagai buruh bangunan dan sebagainya, itu juga ketularannya juga rendah misalnya, karena di luar di panas matahari. Yang lebih mudah tertular sebetulnya justru di ruangan ber-AC. Virus itu bisa berputar-putar dan jangan-jangan tahan karena itu dibuat lembab, ada titik-titik air yang tidak kelihatan. Titik air itu menstabilkan virus misalnya gitu kan ya. Jadi akhirnya yang di luaran ini sebetulnya sehat-sehat saja banyak misalnya ya. Tapi disuruh tinggal di Jakarta terus, dia nggak bisa makan karena kehidupannya akhirnya harus pulang ke kampung. Pulang kampung bisa bisa bantu bersawah, berkebun dan sebagainya, asalkan disiplin Satgas COVID-19 di desa itu menyuruh dia karantina dulu selama 14 hari gitu kan ya. Setelah itu baru. Tapi di sisi lain, kalau mereka dibolehkan, nanti alasan yang kaya raya itu mau juga ke kampung. Tapi maunya cuma mau seminggu, disuruh karantina 14 hari kalau kampung. Mana mau mereka, karena kerjaan di kota masih menunggu. Gitu kan. Jadi selalu ada keputusan yang serba salah memang. Tidak mudah. Teman saya, dosen muda di ITERA, Lampung, dia pulang karena ayahnya meninggal, pulang kampung. Itu kan masih harus ngajar di ITERA-nya, walaupun daring dan sebagainya. Dan ada piket ke kampus selama seminggu sekali atau seminggu 2 kali, sisanya dari rumah. Pas pulang, COVID-19, Satgas COVID-19 di kampungnya kebetulan disiplin. Nggak boleh balik. 14 hari dia harus karantina diri. Setelah 14 hari baru boleh balik ke Lampung. Jadi akhirnya tergantung juga nanti akhirnya apakah Satgas COVID di desa dan kelurahan itu mau berdisiplin dengan panduan yang sudah dibagi. Jadi memang tantangannya besar sekali, makanya perlu bantuan masyarakat. Kita ini sebetulnya saat ini adalah tantangan untuk kita menunjukkan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk sama-sama berusaha mengatasi COVID-19 ini. Jadi makanya saya kalau lihat media sosial cukup prihatin juga. Mestinya supaya ketahanan tubuh meningkat kan harus pikiran positif, bukan hanya makan vitamin, buah, tidur cukup segala macam, tapi secara psikologis juga harus positif supaya apa yang kita makan itu akan melewati metabolisme yang baik. Metabolisme bisa terganggu oleh keadaan psikologi juga kan ya. Kalau dia tegang dan sebagainya, pasti secara psikologis akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Pembentukan antibodi juga akan terganggu dan sebagainya. Mestinya kan harus dibuat supaya atmosfernya positif. Tapi orang Indonesia itu ternyata karena dulu dilarang-larang ngomong, sekarang kebebasan, yang bebas itu akhirnya lebih banyak yang cerita buruk-buruknya gitu kan ya, sehingga menurunkan tahanan tubuh malah gitu ya. Jadi inilah. Oke Bu Kristina, terima kasih Bu Jamila. Ya, jadi poinnya begitu. Sekarang kalau COVID-19
tantangan untuk kimiawan itu adalah, atau guru kimia juga, itu adalah bagaimana kita menyebarkan pemahaman yang diceritakan itu bahwa virus itu walaupun tidak tahan dia, tapi bisa menular lewat droplets, istilahnya water droplets, dan bahwa air itu tidak selalu sesuatu yang terasa ya. Ada batuk langsung terasa ludahnya, gitu ya. Tidak selalu itu. Bisa semiliar tetes itu masih setriliun molekul. Setriliun molekul itu masih bisa melindungi virus. Dan banyak sekali kan, setriliun itu luar biasa banyak. Udah lebih besar dari ukuran virus. Setriliun molekul itu tidak kelihatan karena sepersemiliar tetes. Jadi jangan terlalu cepat, nggak ada kerasa nih tetes air, saya aman saja gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan Bu Hasanah ya. Jeruk nipis dan sebagainya. Begini, poinnya adalah, sebentar, sebelum saya jawab itu, saya kira saya baru teringat, harus dilengkapi selain faktor flatten the curve ya. Jadi akhirnya pengurangan satu, ini kita sebut 1 dan 2 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi pengurangan 1 dan 2 serta peningkatan 3 akhirnya ya bisa melandaikan kurva pertumbuhan virus gitu ya, dan kurva penularan virus. Jadi maksudnya dari sisi virusnya sendiri maupun dari sisi manusia yang tertularinya, gitu kan ya. Jadi bisa dengan cara itu. Nah, kurva yang landai harus dijaga lebih rendah, menghasilkan pasien yang jumlahnya lebih rendah dari kapasitas sistem kesehatan kita ya. Kira-kira itulah yang disebut flatten the curve itu gitu ya. Jadi yang diperlukan akhirnya nah ini yang saya ingin sebutkan, peran. Saya sedikit mengenai peran. Ini ada yang baru masuk, siapa nih? Oh, Bu Juleha. Bu Juleha, selamat bergabung. Wah, ini kita hampir bubar nih. Gak apa-apa. Jadi, atau sudah gabung tadi Bu Juleha? Nah, kita teruskan. Jadi, selain tadi, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, selain menyebarkan pemahaman tentang yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya ini kepada lingkungan terdekat kita, kalau bisa ada kegiatan juga untuk RT atau apa gitu kalau bisa, pakai temu daring kalau bisa ya, jangan ketemu langsung. Itu ada satu lagi, yaitu mengenai hand sanitizer PS anti hand sanitizer dengan, kalau untuk ngelap lantai segala macam dikasih apa namanya? Disinfektan, Pak. Disinfektan. Nah, ini orang kimia aja ketawa ini ditukar-tukar. Ya. Hand sanitizer itu mestinya yang aman. Jadi hand sanitizer itu sebetulnya yang ideal itu adalah pertama sabun, sederhana saja. Ya. Jadi paling sederhananya adalah sabun, karena zat aktif permukaan itu juga akan merusak virus. Paling sederhana sabun. Tapi yang kedua juga yang itu kan oleh WHO, yaitu alkohol 80% atau dengan H2O dan dengan campuran lain lah ya. Dengan campurannya atau isopropanol 75% dengan komponen lain lah, pakai H2O2 dan sebagainya. Ada, tinggal di download aja, ada panduannya untuk ini. Nanti saya share juga di grup lah, saya share di grup yang itu tentang
bagaimana membuat ini menurut WHO yang baik itu seperti apa, ditambah glycerol, ditambah segala macam lah. Yang sudah diteliti sangat efektif untuk membunuh itu, hampir 100% virus mati kalau pakai cara kedua ini. Nah, ini luar biasa sebetulnya. Alkohol ini maksudnya etanol ya. Nah, ada disinfektan. Ini banyak disinfektan ya, walaupun nggak apa-apalah ya kalau memang tidak ada. Disinfektan itu adalah bukan, kalau ini kan untuk, namanya juga hand, ini untuk tangan. Kalau ini kan untuk permukaan ya, lebih ini untuk permukaan. Jadi dijadiin spray lalu menyemprot manusia, ya nggak ada gunanya. Kalau dia sakit ya tetap saja virusnya ada di dalam kok. Ya, kalau untuk manusianya cuci tangan yang sering. Kalau baru dari luar, sebaiknya sebelum keluar tidak usah mandi dulu. Setelah balik ke rumah baru mandi misalnya gitu kan. Terus pakaiannya ya sudah, kalau mau ekstrim aman, pakaiannya langsung dimasukin ke dalam plastik untuk nanti dicuci ya. Terus ganti baju, mandi langsung keramas dan sebagainya gitu kan ya, kalau mau ekstrim, mau hidup mengurangi peluang sedikit pun peluang ditiadakannya sekecil apapun gitu ya. Nah, ini untuk permukaan ya, bisa lantai, pegangan pintu, dan ini benar, jadi memang ada virus bisa ada di situ dengan pintu, walaupun memang setelah berapa hari ya hilang juga. Karenanya pegangan tangga ya. Nah, di SNSI itu ada ini misalnya karbol. Karbol itu kan ada fenol atau turunan fenol. Turunan fenol itu misalnya saya ada lingkar benten, tapi di situ ada berupa ada turunan amonium klorida misalnya, ya, bisa turunan apa sih namanya, amonium organik lah ya, amonium organik dan ion klorida ada juga, banyak macam-macam lah ini ya. Ada macam-macam. Nah, ada juga yang misalnya itu saya kasih merek ini bukan artinya saya dibayar oleh Bike-Clean ya. Nulisnya gitu bukan ya? Mudah-mudahan betul begitu nulisnya. Atau pakai Bike-Clean atau apa nih? Nah, ini saya lupa lah nulisnya. Ini isinya adalah HCl ya. Salah, NaClO. Jadi berupa natrium hipoklorit ya, NaClO ya, natrium. Bisa juga ada yang pakai CaClO 2 kali. Kaporit ya, kaporit. Tapi ini lebih efektif karena jumlah hipokloritnya dalam persen massa lebih tinggi daripada ini. Silahkan dihitung persen massa ClO-nya ya. Dan O- tambah H+. Jadi dia bersifat asam. Jadi dia membunuh mikroba termasuk virus, bakteri virus, itu pertama karena fenolnya, kedua karena asamnya. Asamnya itu sebagai faktor penguat saja, ya, penguat supaya efek membunuhnya lebih kuat. Jadi ada asam. Sedangkan ini apa? Yang membunuh bakterinya itu, membunuh virusnya adalah ClO minusnya. Dan diperkuat dengan sifat basanya dan dicampur dengan Bike-Clean. Saking nggak ngertinya ada video-video itu, ini dimasukin sekian, ini dimasukin, diaduk segala macam itu, jadi lalu disemprotkan kepada manusia lagi, padahal ini untuk permukaan, yang ini untuk manusia. Itu jangan manusia disemprot sama ini,
Itu yang terjadi, ada kamar-kamar manusia dimasukin. Oh, sekarang katanya balai kota aman karena di situ ada penyemprotan. Kita lewat situ baru lewat katanya. Ya sama aja kalau orang batuk. Oke, saya kira itu. Jadi saya kira untuk virus yang ada pada baju yang sedang, maksudnya gimana nih Pak Heri? Ya Bu Hasanah, nanti slide-nya saya share ya, saya kirim aja lewat grup itu, jangan keluar dari grup ya, grup yang COVID itu. Kalau yang belum masuk grup ya masuk dulu, nanti saya kirim. Terus ini ada rempah-rempah, oh ya saya lupa menyampaikan itu. Gini, bagaimana dengan fungsi berbagai rempah-rempah? Ada juga lemon lah, terus apalagi dan lain-lain lah ya, macam-macam. Itu sebetulnya sering disebut orang Cina sehat segala macam, banyak minum itu segala macam. Itu lebih untuk tubuh kita membutuhkan banyak elemen yang kadang tidak hanya didapat dari nasi, lauk dan lauk pauk gitu kan ya. Kita banyak membutuhkan. Jadi untuk kesehatan kita sebetulnya. Jadi semua hal di atas sebetulnya kadang menyediakan hal kronik yang dibutuhkan tubuh, juga untuk meningkatkan ketahanan dan kekebalan tubuh. Jadi tidak secara langsung dia membunuh virusnya. Ada itu yang sekarang virus itu. Virus itu baru remdesivir itu saja yang harganya jutaan itu ya. Jadi belum ada obat sampai saat ini, paling tidak yang teruji, yang bisa membunuh virus. Virus itu dibunuh oleh antibodi tubuh kita. Dan untuk supaya tubuh kita punya antibodi, kita buat sehat. Dan untuk sehat, kita sering membutuhkan yang beragam. Makanan tidak bisa tidak beragam. Karena ada, misalnya saya beri contoh lah. Molybdenum itu ternyata butuh kita. Tapi mana ada orang makan molybdenum misalnya. Butuhnya itu luar biasa kecil, sedikit sekali. Tapi kalau nggak ada itu, langsung kesehatan kita jatuh. Jadi ada hal tentu di mana unsur-unsur kronik itu, logam-logam yang jarang kita dengar. Yang kalau yang banyak kan besi misalnya, karena hemoglobin butuh besi gitu kan. Tapi yang lain banyak. Itu apa namanya, banyak yang ada di berbagai rempah itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi rempah itu untuk itu sebetulnya. Terus ada apalah? Kalau misalnya termasuk, oh iya ada satu lagi juga untuk jeruk dan lain-lain juga dibutuhkan untuk menghindari penyakit ikutan. Jadi ada beberapa yang memang membutuh bakteri tertentu misalnya, ya. Tapi tidak virus, tapi bakteri. Misalnya dia bakteri tidak tahan apa gitu kan, sering kalau untuk jamu tradisional itu bakteri tidak tahan apa gitu ya. Jadi kadang-kadang efeknya terhadap bakteri. Tapi kan butuh juga supaya kalau kita kena virus lalu tubuh kita melemah, kita kena virus COVID-19, tidak ada penyakit ikutan. Karena dengan bantuan itu. Jadi lebih untuk itu. Jadi bukan untuk membunuh virus, apalagi virus COVID-19, gitulah kira-kira. Tapi bukan berarti nasihat itu tidak baik. Nasihatnya bagus untuk segala macam yang saya sebut di atas. Ya.
Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas kehadirannya Pak Riki. Kita akhiri. Kalau mau ngobrol-ngobrol, ini saya tetap buka. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakak, banyak sekali pencerahan ini mengenai COVID-19 ini, dan terutama jelas saya kira apa yang dikatakan di flatten the curve itu memang sangat penting sekali. Terima kasih sudah berbagi Pak Kakak. Mudah-mudahan PPT-nya nanti bisa di-share ya Pak ya di grup ya Pak. Ya, nanti saya share itu. Oke. Ya, di sini juga ada Pak Yudi. Pak Yudi bisa itu karena Jawa Barat itu daerahnya Pak Yudi saya kira sekarang. Iya, selamat pagi, selamat bertemu. Silakan kita bareng-bareng diskusi saja. Ya, nuhun Pak Yudi. Ada lagi yang mau tambahkan Pak Yudi? Sementara itu aja dulu. Ya, Pak Kakak tadi ada beberapa pertanyaan mengenai ini juga, mengenai ada virtual lab dan sebagainya. Mungkin satu waktu bisa ada satu ini ya Pak ya, seperti yang sekarang kita sedang perbincangkan mengenai Google Suite for Education. Mungkin ada satu lagi bahasan mengenai apa namanya tentang computation dalam kimia gitu ya Pak ya. Oke, boleh. Nanti tinggal dicatat aja apa. Nanti kita sekali-sekali ketemu lah untuk ngobrol-ngobrol tentang hal-hal tersebut. Ya. Oh iya. Terima kasih Pak Kakak. Oke, sama-sama. Saya kira cukup ya Pak ya. Bapak Ibu ada yang mau tanyakan silakan. Kalau tidak mungkin bisa lewat kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat cek saya. Saya juga boleh. Iya. Japri saya suka ngirim ke grup itu, boleh nanti Japri, nanti saya jawab grup. Itu saya sengaja tidak bisa yang lain nulis di situ kemarin tuh supaya kalau ada informasi tidak luput gitu kan ya. Iya, betul. Ya. Nah, ini juga dari Bu Nurul mengenai pemodelan komputasi itu mungkin bisa di-share ya. Kita tertarik itu. Nah, kita akan coba dihitung itu yang namanya molekul. Kan ada interaksi antara remdesivir itu dengan DNA misalnya dan sebagainya, itu sebenarnya bisa diteliti. Cuma DNA-nya kegedean itu untuk komputasi. Agak berat juga. Kalau remdesivirnya masih oke lah, bisa dilihat sifatnya dan sebagainya. Oke, saya pamit dulu ya. Ya. Kalau mau ngobrol silakan, tapi kalau mau pamit juga nggak apa-apa, saya pamit dulu aja ya. Ya, mungkin saya terakhir nanti Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau disampaikan boleh, kalau tidak mungkin sudah boleh juga untuk live. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti apa yang akan di-share melalui grup yang work from home itu. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan dulu untuk keluar dari grup sebelum materi-materi yang di-share akan sudah muncul di sana gitu.